eh, melihat membahas yang namanya arti Kristen. Tema kita pada tema kita pada hari ini yaitu Yesus. Oh, ada dua topik. Yesus satu-satunya Dan keseluruhan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlu kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya. Kenapa? Karena Tuhan telah menebus kita dari segala dosa kita. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata bahwa Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Jadi membuktikan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat, kita akan menarik suatu garis dari penciptaan sampai kekekalan. Pakai merah ya. dan keseluruhan. Garis merah. Makanya saya Ya. Ini Ustaz pakai pertama kita melihat penciptaan. Penciptaan ini adalah Allah menciptakan pertama yaitu segala yang ada di bumi. Maksudnya yang ada di segala yang di dunia, yaitu yang menciptakan manusia. Itu dia menciptakan pertama manusia yang bernama Adam dan Hawa. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah menetapkan mereka di Taman Eden. Di Taman Eden itu Tuhan berfirman kepada mereka atau berkata kepada mereka bahwa semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi satu pohon yang tidak boleh dimakan yaitu pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan. Setelah pada saat mereka di Taman Eden, mereka dalam keadaan posisi kudus. Mereka dalam keadaan kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah mereka ditempatkan di Taman Eden, maka manusia telah diberikan yang namanya akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Allah telah memberikan kepada manusia yang dia ciptakan keistimewaan, yaitu akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Karena mereka telah mempunyai suatu kehendak bebas, maka mereka dapat memilih saja kemauan mereka. Mereka telah memilih apa kemauan mereka. Jadi karena mereka diberikan kehendak bebas, maka
suatu ular yang iblis menyerupai ular menggoda mereka, menggoda mereka bahwa semua pohon yang Tuhan berfirman itu kepada kamu boleh kamu makan, sekali-kali kamu tidak mati. Jadi setelah mereka berpikir bahwa kok ular berkata bahwa kita hidup begini, maka kita akan terbuka. Jadi mungkin tertarik juga hati mereka. Setelah iblis menggoda mereka bahwa mereka akan memakan buah pohon dan pengetahuan. Dan pada saat itu 5 menit. Dan pada saat itu mereka jatuh ke dalam dosa. Dan setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tidak bisa lagi menghampiri Allah. Karena kenapa? Mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Karena yang bisa menghampiri Allah adalah orang kudus. Karena jadi hubungan mereka dengan Allah jadi putus. Hubungan mereka kepada Allah jadi putus. Mereka nggak bisa lagi masuk surga karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji kepada mereka bahwa Allah akan mengirim juru selamat. Akan mengirim juru selamat. Setelah Allah akan berjanji kepada mereka bahwa mengirim juru selamat, cara mereka menyelesaikan dosa yaitu mereka menyembelih domba mereka. Adam membuat suatu mezbah. Dan menyembelih domba. Jadi setelah Adam menyembelih domba, dia mengajarkan anak-anaknya. Bahwa untuk mempersembahkan yang baik. Jadi anaknya ikut mempersembahkan yang seperti Adam persembahkan, dan ternyata tidak setara dengan pemikiran Adam. Anaknya yang satu menyerahkan atau mempersembahkan suatu tanaman. Dia mempersembahkan buah-buahan kepada Allah. Jadi mereka tidak lagi sesuai dengan kehendak Adam. Jadi sampai Yohanes datang, karena Allah telah berjanji bahwa Dia akan mengirim juru selamat. Yohanes tampil, ya. Yohanes tampil dan berseru di Yohanes pasal 2 ayat 9. Yohanes berseru, "Lihatlah anak domba yang menghapuskan Yohanes pasal 1 ayat 9. 29. Yohanes berseru, lihatlah anak domba yang menghapuskan
dosa seisi dunia, yaitu juru selamat. Juru selamat. Dan di zaman PB, jika mereka ingin masuk surga, maka mereka akan percaya kepada juru selamat yang sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Ketika mereka diselamatkan, mereka percaya dan bertobat bahwa mereka sudah diselamatkan, dan mereka akan beriman kepada Yesus Kristus dan mereka bisa masuk surga. Jadi di zaman PB, mereka percaya kepada janji yang akan datang, yang sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Dan di zaman PL, mereka percaya janji. Jadi di zaman PB, jika mereka percaya, mereka harus bertobat dan beriman kepada Yesus Kristus. Karena orang yang sudah diselamatkan, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka, baik maupun dosa yang mereka lakukan, baik dari dulu maupun yang akan datang, dosa mereka tidak akan diperhitungkan. Demikianlah penjelasan. Saya ucapkan Maranatha. 11 menit 39 detik. 11 menit lewat 39 detik.